Ikan kalau hormati para ustadzah wal ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita, yang mana di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak limpahan kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya, yang mana nikmat-nikmat tersebut apabila kita renungi, maka kita akan semakin tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Di antara nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat ilmu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita meniti jalan ilmu. Barokahnya ilmu bisa menjadikan kehidupan seseorang lebih baik, bahkan tidak hanya diri pribadi sendiri, namun bisa memperbaiki kondisi keluarganya, bahkan masyarakatnya. Terutama ilmu yang itu kita harapkan bisa memudahkan langkah kita di dalam mentarbiyah, mendidik buah hati kita. Kita ingin anak kita itu selamat, enggak terkena bahaya. Kita ingin anak kita enggak terkena gangguan. Kita ingin anak kita itu sehat walafiat, selamat dari mara bahaya. Dan alhamdulillah kemarin telah kita bahas tentang penjagaan anak sejak dini, yang mana mulai dari awal sejak dini sudah melakukan tindakan, yaitu preventif, pencegahan, meminta kepada Allah perlindungan, baik itu ketika akan berhubungan suami istri, ketika anak itu baru lahir segera didoakan, dimintakan perlindungan dari godaan setan dan dari hewan yang berbisa, dan juga dari penyakit ain yang jahat. Yang mana dalam masalah ini perlu ada pembahasan khusus berkaitan dengan penyakit ain, yang ini termasuk dalam bentuk usaha penjagaan kita untuk buah hati kita. Kenapa pembahasan ini penting? Karena banyak orang yang tidak sadar bahwasannya dia atau orang yang ia cintai ternyata terkena penyakit ain. Maka ini sangat penting sekali. Apa bukti pentingnya belajar masalah ini? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berdoa. Bagaimana berdoa memintakan perlindungan kepada Allah untuk cucu beliau Hasan dan Husain. Beliau berdoa, "U'idukuma bi kalimatillahi tammah." Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan, wahamah dan binatang berbisa, wa min kulli ainil lamah dan dari ain
dari pandangan mata yang jahat, menunjukkan bahwasannya penyakit ain itu sangatlah berbahaya. Para ustadzah wal ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah enggak kita merasakan anak kita itu tiba-tiba menangis, bahkan menangisnya enggak diem-diem, yang terkadang menjadikan ibu itu bingung. Biasanya ummahat kalau anak tiba-tiba nangis, rewel, nggak mau nyusu, bingung banget. Biasanya apa yang dilakukan ummahat kalau anak rewel, nangis terus kita nggak tahu ini kenapa ini. Bahkan ya ummahat bisa jadi kita ikut nangis. Kalau orang Jawa melihat seperti ini, langsung manggil orang tua. Oh, ini harus segera disuwuk nih. Tahu disuwuk nih? Disuwuk, dibacakan mantra-mantra biar anaknya bisa diam, bisa tidur. Nah, ketika kita merasakan keheranan ataupun keanehan yang ada pada anak kita, maka ini menjadi tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa anak itu baru diganggu sama setan? Bahkan terkadang anak itu ya juga melihat hal-hal yang aneh. Bu, tadi kok ada hitam-hitam itu apa? Kok ada? Kamu lihat apa, Nak? Itu Umi tadi lihat ada hitam-hitam, matanya merah, terus giginya 2. Apa itu? Oh, bukan kakak tua nih. Kakak tua kan giginya 2. Saya pernah diceritai ya, bahwasanya apa? Ada yang ummahat punya anak gitu, sering cerita kenapa anaknya itu kok sering melihat hal-hal yang aneh. Melihat ada mata merah, terus giginya 2. Dan itu nggak hanya sekali, 2 kali. Dan ketika ditanya melihatnya kapan, kadang pas maghrib. Seperti itulah para ummahat, terkadang kita merasakan keanehan pada diri kita atau anak-anak kita, yang mungkin kalau dianalisa secara akal ya susah untuk dianalisa, tidak masuk akal. Yang mana penyakit ain ini kalau dicerna oleh akal ya kelihatannya nggak masuk akal. Namun kalau kita melihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang mengatakan adalah Rasulullah, maka kita harus beriman dan meyakininya. Jadi para ummahat, penyakit ain itu adalah sebuah penyakit yang menimpa jiwa dan badan, yang mana penyakit ain ini umumnya adalah disebabkan oleh pandangan mata orang yang dengki atau pandangan mata orang yang kagum, sehingga dimanfaatkan oleh setan dan bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang terkena. Sekilas mungkin terkesan mengada-ngada, sulit dicerna oleh akal.
Akan tetapi yang menegaskannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan bahwasanya ain itu nyata, benar-benar ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun. Pengaruh ain, pengaruh mata itu adalah benar adanya. Al-ainu haqqun. Ain adalah sesuatu yang hak, yang benar adanya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga para ummahat, kalau kita perhatikan nih, bahwasannya penyakit ain itu disebabkan oleh dua faktor, dua sebab. Yang pertama, para ulama menjelaskan ain di antara sebabnya adalah dengki atau hasad. Dengki atau hasad. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan, wal ainu nadharun bistihsanin masyubin bihasadin. Ain adalah pandangan menganggap indah, menganggap bagus, yang disertai hasad. Jadi ain adalah pandangan menganggap bagus disertai hasad yang berasal dari kejelekan tabiat, min khabisit tab'i. Nah ya, jadi ain adalah pandangan yang menganggap bagus disertai hasad, yang mana hasad ini muncul dari tabiat yang jelek. Yahsulu lil manduri minhu dhararun, yang dengan pandangan tersebut bisa menyebabkan orang yang dipandang tertimpa sesuatu yang membahayakan, tertimpa sesuatu madarat atau bahaya. Ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Jadi Bapak Ummahat, hati-hati dari pandangan orang yang dengki atau hasad. Itulah nih, kenapa kita selalu berdoa ketika membaca surat Al-Falaq. Di dalam surat Al-Falaq kita berlindung dalam ayat terakhir bagaimana? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari kejahatan orang yang dengki apabila mendengki. Aku berlindung dari kejahatan orang yang hasad apabila hasad. Dan di antara yang harus kita waspadai adalah pandangan orang yang dengki, pandangan orang yang hasad. Para ummahatnya yang semoga dirahmati Allah, kenapa harus hati-hati dari orang yang hasad? Karena Nabi menjelaskan bahwasannya likulli nikmatin mahsud, setiap yang memiliki kenikmatan pasti ada yang iri, pasti ada yang dengki. Tidaklah suatu kenikmatan itu melainkan ada orang yang iri, ada orang yang dengki. Maka di dalam memahami ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadis,
Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, tampakkanlah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, tampakkanlah, ceritakanlah kepada orang yang senang kalau mendengar, mengetahui nikmat tersebut. Dan jangan diceritakan kepada orang yang justru kalau tahu malah apa? Hasad, malah panas dadanya, sesak dadanya, malah gak bisa tidur. Dan terkadang penyakit ain yang disebabkan pandangan mata ini bisa mengenai sasaran hanya dengan pandangan mata yang tajam. Pengaruh dari bahaya pandangan mata ini pun hampir mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba nanti ummahat dibuka surat Al-Qalam ayat yang ke-51. Al-Qalam ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, wa iyakadul ladina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Coba di sini kita lihat, dengan pandangan bi absarihim, dengan pandangan mereka hampir-hampir menggelincirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma sami'u dzikra, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka mengatakan sesungguhnya dia Muhammad adalah orang gila. Ini orang kafir yang berusaha mencelakai Rasulullah dengan pandangan mereka. Ini jadi sebab yang pertama, ain itu bisa terjadi karena pandangan mata jahat, pandangan mata yang penuh dengan kedengkian, penuh dengan keirian. Maka kita pun harus hati-hati dari kejahatan orang yang hasad. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, ternyata ummahat yang dirahmati Allah, sebab yang kedua adalah penyakit ain itu bisa timbul karena takjub atau kagum. Jadi ain itu ternyata sebabnya nggak hanya karena dengki saja, betul. Tetapi ain itu bisa terjadi karena pandangan orang yang takjub atau kagum. Ini jadi bisa disebabkan karena pandangan takjub dan kagum yang lupa tidak memuji Allah. Yang mana ketika kagum lupa tidak mengucapkan masya atau tabarakallah, menunjukkan para ummahatnya bahwasanya apa? Ain itu bisa muncul disebabkan pandangan orang yang mencintai kita. Gak hanya orang yang dengki saja. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Beliau menjelaskan, wa annal aina takunu ma'al ijabi walau bi ghairi hasadin. Kata Al-Imam Ibnu Hajar bahwasannya ain itu dapat terjadi bersama rasa takjub, rasa kagum, walaupun tanpa adanya sifat hasad.
walaupun tanpa iri, tanpa hasad. Walau minar rajulil muhib, bahkan kata Ibnu Hajar bisa jadi ain itu timbul dari pandangan orang yang mencintai. Wa minar rajulis saleh, bahkan ain ini bisa jadi sebabnya adalah dari orang yang soleh yang tidak sengaja ternyata menjadikan seseorang terkena penyakit ain. Ini berarti Ibnu Hajar menjelaskan ain itu adalah karena rasa takjub, kagum, meskipun nggak ada hasad di situ, sehingga bisa muncul dari orang yang mencintai kita atau bahkan orang soleh sekalipun. Ini bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Sehingga para ustadzah wal ummahat, sebuah penyakit sosial yang tersebar di masyarakat adalah penyakit apa? Yaitu penyakit budaya senang memuji, menyanjung, kagum, dan tanpa menyebut nama Allah, tanpa memuji Allah. Ini adalah penyakit sosial. Yang mana nih, kalau kita kagum kepada saudara kita, kita memujinya secara asal boleh nggak? Boleh nih. Tapi bukalah pujian dan kekaguman tersebut dengan memuji Allah. Masya Allah, tabarakallah, tulisannya bagus sekali, sampai aku nggak bisa membacanya. Oh, Pak, itu bukan pujian nih, itu sindiran. Masya Allah, sekarang sudah sukses ya. Masya Allah, sudah berhasil ya. Masya Allah, cantiknya anak siapa ini. Masya Allah, bagusnya. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa kita buka dengan memuji Allah? Karena Rasulullah SAW bersabda, innal aina haqqun, sejatinya ain, pandangan kagum itu benar. Ada pandangan kagum yang dapat mencelakakan orang, itu nyata, benar adanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita memandang dengan kagum tanpa memuji Allah, itu bisa mencelakakan objeknya, yaitu yang kita kagumi, yang kita sanjung tersebut bisa celaka. Oleh karena itu para ustadzah wal ummahat, coba kita ingat terus pesan Rasulullah SAW berikut ini. Nabi berpesan, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yujibuhu. Apabila seseorang di antara kalian melihat sesuatu dari saudaranya, atau melihat diri saudaranya, melihat hartanya yang menakjubkan. Jadi kalau melihat saudaranya pada diri saudara tersebut atau pada hartanya sesuatu yang menakjubkan, falyubarikhu, maka hendaklah ia segera mendoakan keberkahan untuk saudaranya tersebut. Kenapa segera mendoakan keberkahan? Fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya penyakit ain benar-benar ada. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amir
dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Fal yubarik, jangan lupa didoakan keberkahan. Kenapa? Karena ain itu benar-benar nyata. Jadi kata Rasulullah di sini, fal yubarik, maka hendaklah engkau mendoakan keberkahan untuknya. Sehingga barakallahu fiik, atau kita ucapkan masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa? Fa innal aina haqqun, karena pengaruh pandangan kagum itu nyata. Pandangan mata kagum tanpa memuji Allah bisa membuat objek yang dikagumi itu celaka. Dan bahayanya nih, bahaya penyakit ain ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Al-ainu tudkhilur rajulal qabra wa tudkhilul jamalal kidra. Ini dalam hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilya Ibnu Adi dengan sanad yang hasan dari Jabir bin Abdillah. Kata Nabi SAW, sejatinya pandangan mata yang tidak diiringi dengan tabrik, yang tidak diiringi dengan barakallahu fiik, masya Allah, tabarakallah, pandangan mata ini ternyata bisa menyebabkan seseorang tercebur ke dalam kuburnya. Maksudnya apa? Iya, meninggal. Penyakit ain itu ya, yang paling parah itu ya, bisa meninggal. Bahkan kata Nabi, wa tudkhilul jamalal qidra, bisa menyebabkan onta tercebur ke dalam pancinya. Berarti apa? Dimasak. Bahkan lebih jauh dari itu. Ada sebuah hadis nih. Ada sebuah hadis yang menjelaskan sulusai min man fil quburi min ummati minal ain. 2/3 yang masuk kuburan dari umatku adalah karena penyakit ain. Pinten? 2/3. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah, Nabi bersabda, aksaru man yamutu min ummati ba'da kitabillahi wa qada'ihi wa qadarihi bil anfusi, yakni bil ain. Nabi bersabda, kebanyakan yang meninggal dari umatku, kebanyakan yang meninggal dari umatku setelah ketentuan dan takdir Allah adalah karena penyakit ain. Jadi kebanyakan yang meninggal dari umatku, kata Nabi, setelah takdir dan ketentuan Allah adalah karena penyakit ain. Kok bisa, Ustaz? Enggak. Kalau kita renungkan, para ustadzah wal ummahat, mungkin sebuah penyakit awalnya penyakit kanker atau penyakit yang lainnya, bisa jadi sebuah penyakit awal mulanya, kronologinya bisa jadi adalah karena diawali kekaguman. Dikagumi dan nggak baca masya Allah, barakallahu fi. Para ulama menjelaskan bisa jadi nih, mulainya terkena penyakit, contoh serangan jantung, yang kena gula, yang kena hipertensi, yang kena kanker,
bisa jadi awal mulanya adalah karena kekaguman. Memang dokter mengatakan, "Bu, ini kanker, Bu." Tapi kenapa kanker itu bisa muncul? Bisa jadi awal mulanya adalah kekaguman. Ada orang yang kagum yang tidak diiringi dengan Masya Allah, Barakallahu fiik. Bisa nih ternyata kanker atau penyakit yang macam-macam itu bisa jadi diawali karena kekaguman. Ada orang lain yang kagum terus lupa enggak Masya Allah, Tabarakallah, Barakallahu fiik. Jadi ini adalah penyakit sosial. Jangan budayakan kagum memuji tanpa diawali dengan mengucapkan Masya Allah, Barakallahu fiik. Sebuah pertanyaan, kenapa kita bisa kagum kepada seseorang tapi lupa bahwasannya itu adalah karunia Allah, yang pada hakikatnya Allah lah yang layak untuk dipuji, karena Allah lah yang memberikan karunia tersebut. Seharusnya ketika kita melihat ada yang kita kagumi, maka kita ucapkan Masya Allah. Allah Maha Kuasa dalam menciptakan hal tersebut. Yang kita kagumi seharusnya yang pertama kali adalah Allah. Ibaratnya nih, jangan sampai saudara kita celaka gara-gara kita. Itu kita yang kagum, akhirnya Allah tidak rela ada sesuatu yang dikagumi selain Allah. Akhirnya Allah cabut yang Anda kagumi tadi, sehingga yang kemarin dikagumi, oh kasihan sekarang dia, kemarin itu sangat cantik, sekarang kok jadi gitu ya rupanya. Yang kemarin sukses, sekarang kok bisa gagal, hancur, dan selainnya. Berarti solusinya bagaimana ummahat? Kalau ada orang yang memuji kita, kagum terus gak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Kita yang mengucapkan ya. Jadi kalau ada orang yang kagum ke kita, maka segera apa? Segera kita tangkap nih. Jangan biarkan pergi. Tangkap segera. Sini Bu. Ngapunten, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Buat apa Bu? Ini sambil apa kita mengajarkan? Ya, jangan lupa Masya Allah, Tabarakallah. Dan kalau kita terlanjur memuji dan lupa tidak mengucapkan Masya Allah, maka segera didoakan Barakallah. Yang mana seharusnya ucapan Barakallah, Tabarakallah, Masya Allah itu kan sebenarnya di depan, di awal. Tapi kalau terlanjur dan baru ingat, maka segera diucapkan. Nah, yang mengkhawatirkan adalah ummahat, penyakit ain itu bisa mengenai anak-anak. Anak dan bayi bisa terkena ain. Apalagi anak-anak bayi yang terkadang menggemaskan dan lucu. Sehingga banyak orang yang kagum dan lupa membaca doa ketika kagum, maka anak bisa terkena ain. Apa gejalanya ummahat?
gejala anak kena ain itu apa? Rewel nggih. Bisa jadi anak itu nangis terus tanpa henti, kemudian tidak mau menyusui, tidak mau menyusu tanpa sebab yang jelas. Yang ini tidak seperti biasanya. Sebagaimana dasarnya, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah qalat, Aisyah pernah berkata, dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasami'a sauta sabiyyin yabki. Suatu ketika Nabi pernah masuk rumah, kemudian Nabi mendengar bayi yang sedang menangis. Faqala, kemudian Nabi bertanya, mali sobikum hada yabki, mengapa bayi kalian ini kok menangis? Mengapa bayi kalian ini kok menangis terus? Fahalla istarqaitum lahu minal ain, mengapa kalian tidak bacakan ruqyah supaya sembuh dari penyakit ain? Nah ini berarti napa? Ketika bayi anak itu nangis terus, petunjuk Nabi napa? Diruqyah supaya sembuh dari penyakit ain. Ini dalam Shahihul Jami' ini hadis yang derajatnya sahih. Atau intinya apa? Setiap hari pagi dan petang bisa kita doakan seperti doa Nabi untuk Hasan dan Husain. U'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli ain min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Dan ternyata para ustadzah wal ummahat rahimakumullah, ternyata ain itu enggak hanya mengenai anak saja, bahkan bisa mengenai barang-barang kita. Pernah enggak ummahat punya barang tiba-tiba rusak? Sering. Terus nggak bisa diperbaiki, kok susah banget memperbaikinya. Sebuah kisah yang pernah dialami seseorang yang bekerja di Saudi Arabia. Dan orang ini bekerja sebagai IT, sehingga gajinya lumayan. Dia bisa ngontrak dengan rumah yang layak, punya kendaraan, dan rumahnya tersebut punya banyak fasilitas. Suatu hari ummahat, ada temannya yang datang berkunjung, dan kebetulan istri tamunya ini juga ikut datang. Dan ternyata istri dari tamunya ini ternyata mudah kagum, mudah memuji, dan lisannya ringan sekali. Wih, kamu punya ini ya. Wih, sekarang kamu punya ini. Apa balik? Punya mobil, punya kulkas besar, semua dipuji dengan wih dan seterusnya. Tamunya pulang, apa yang terjadi ummahat? Semua barang yang ada di rumah rusak. Kulkas dia rusak, komputer dia rusak, jam tangan rusak, HP rusak, mobil rusak, semua yang ada di rumah rusak. Dan hal yang pertama kali diserviskan adalah freezer ya, karena di situ kan banyak daging yang bisa busuk. Nah, kata tukang servis, oh ini pak kurang freonnya. Akhirnya diisi freon. Setelah diisi, ternyata kulkasnya tetap rusak. Akhirnya apa? Semua komponen yang ada di kulkas diganti yang baru.
kecuali boxnya, kecuali bodi kulkas niku nggih. Tapi ternyata kulkasnya tersebut tidak mau menyala. Ketika dia sudah jenuh, semuanya rusak, kemudian dia nelpon seorang ustadz. Ustadz, apa yang terjadi dengan keluarga saya? Masa semua rusak dalam waktu yang sama? Ya kalau rusak karena faktor umur, ini barang apa? Banyak barang yang baru. Kenapa rusak secara bersamaan? Kemudian ustadz tersebut bertanya, ada tamu yang datang ke rumah? Iya, ada ustadz. Minggu lalu ada tamu yang bersama keluarganya. Mereka datang dan ternyata istrinya ini suka memuji. Ustadznya tanya, mereka suka memuji nggak? Kagum dengan rumahmu tidak? Oh iya ustadz, istrinya ini dikit-dikit memuji. Ustadz tersebut menjawab, ya itulah sebabnya. Apa petunjuk ustadz tersebut? Segera cari bekas apa saja, benda apa saja yang dia pegang yang belum dicuci, belum disiram air. Kemudian sisa siraman tadi siramkan ke peralatan yang rusak. Percaya nggak kira-kira dinasihati seperti ini? Orang tadi awalnya nggak percaya, lowong tukang servis saja nggak bisa, malah ini disiram air. Elektronik disiram air, kan tambah tambah rusak. Ternyata istrinya dengar. Istrinya dengar. Kemudian dia coba gagang pintu kamar mandi, kan pernah. Istrinya tadi kan, istri tamu tadi kan pernah ke kamar mandi. Ya. Kalau pintu kamar mandi, gagangnya itu kan nggak mungkin dicuci, belum dicuci atau enggak. Kemudian apa? Dia coba gagang pintu di kamar mandi, kan nggak dicuci. Kalau piring, gelas yang sudah sepekan ya sudah dicuci. Kemudian apa? Ustadz tersebut menyarankan tolong gagang pintu disiram, ditampung airnya, kemudian percikan ke peralatan elektronikmu yang rusak. Lalu dipraktekkan. Mesin cuci yang awalnya mogok, gak mau hidup, dipercikan air tadi, lalu coba dicolokkan, langsung hidup. Dia mengatakan apa? Masya Allah, ternyata gak perlu servis. Akhirnya apa? Semua elektroniknya diperciki air tersebut dan hidup. Yang rusak-rusak itu tadi hidup kembali. Gak perlu ke tukang servis. Ini berarti berkaitan dengan obatnya nih. Obat penyakit ain. Jadi kalau ada orang yang punya penyakit ain itu yang menyebabkannya, ya disuruh wudu. Nanti akan ada pembahasan tentang obatnya. Jadi para ustadzah wal ummahat, itulah pengaruh kagum. Allah ketika murka, ada yang Anda kagumi selain Allah. Ada yang kita puji sedangkan kita tidak memuji Allah, maka Allah ingin buktikan bahwa yang kita kagumi itu tidak layak untuk dikagumi. Yang lebih layak untuk dikagumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terpaksa banyak orang yang kemarin kagum akan berbalik mengatakan, subhanallah, kasihannya sekarang, kasihan dulunya cantik tapi sekarang jadi jelek, dulunya kaya sekarang jadi miskin. Oleh karena itu, ketika ada orang yang kagum, jangan biarkan pergi. Kita katakan, Bu, tolong ucapkan Masya Allah, Barakallah.
Berani nggak? Itu solusinya nih. Inilah yang disebut ain, yang memang kelihatannya tidak logis. Ketika pergi ke dokter nggak ada analisanya, ketika ke insinyur juga nggak ada analisanya. Karena ain ini urusannya adalah percaya atau tidak. Ini urusannya iman. Yang berbicara di sini iman. Sehingga kalau kita cari logikanya, analisanya, maka nggak akan ketemu. Di Saudi, para umahatnya, di Saudi itu biasanya ada tradisi. Apa tradisinya? Ditempel stiker apa? Masya Allah, tabarakallah. Ditempel di mana? Di mobil. Jadi ketika ada orang yang lihat mobilnya, maka baca itu dulu. Masya Allah. Bahkan gak hanya mobil, di rumah pun juga begitu. Jadi kalau kita masuk ke rumah-rumah yang bagus di Saudi, itu ada yang ditulis di depan pintu gerbangnya apa? Masya Allah, tabarakallah. Ukirannya seperti itu. Nah ini yang perlu kita pahamkan nih. Iya, jadi ketika memuji anak, lucunya, Masya Allah, rumah kamu bagus, maka kita usahakan mengucapkan Masya Allah. Nah kalau orang yang hasad memuji dengan tidak mengucapkan Masya Allah, kira-kira mau nggak orang yang hasad? Sini dulu Masya Allah. Nggak mau. Karena namanya apa? Hasad nih. Hasad itu kan memang pengen mencelakakan. Nah kalau orang yang hasad ini nggak mau mengucapkan Masya Allah, tabarakallah, gimana solusinya? Maka kita yang mengucapkan Masya Allah, tabarakallah. Begini. Makanya para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati nih. Terutama adalah fenomena kekaguman yang diupload di medsos. Para ustadzah wal umahat yang dirahmati Allah, sebuah anugerah, rezeki, kelebihan yang Allah berikan, maka hendaknya kita menjaganya. Bagaimana menjaga anugerah rizki, kelebihan yang telah Allah berikan? Cara menjaganya adalah dengan tidak sering pamer yang berlebihan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sehingga alangkah baiknya tidak sering upload foto atau video yang diiringi disertai rasa bangga dan kekaguman pada diri sendiri. Hendaknya kita berhati-hati ketika menge-share foto atau video kita. Ketika menge-share keluarga kita, foto anak kita di sosial media, karena ternyata penyakit ain bisa terjadi melalui foto maupun video. Meskipun tidak setiap foto yang di-share terkena ain, tapi lebih baik kita berhati-hati. Kenapa? Karena sosial media itu kan dilihat banyak orang. Tujuannya adalah agar tidak mudah terkena penyakit ain yang membahayakan diri dan keluarga. Contoh kasusnya, foto anak yang lucu dan imut diposting di sosial media. Kemudian bisa saja terkena ain, yang mana anak tersebut tiba-tiba sakit, nangis terus dan tidak berhenti, padahal sudah diperiksakan ke dokter dan gak ada penyakitnya.
Bisa jadi gejalanya tiba-tiba nggak mau menyusu dan kurus kering tanpa ada penyakit di situ. Yang mana hal ini bisa terjadi karena pandangan hasad yang ditujukan kepada gambar, pandangan takjub kepada foto tersebut. Dan perlu kita pahami bahwasannya penyakit ain itu bisa muncul meskipun mata pelakunya tidak berniat membahayakan. Ya tadi karena takjub dan kagum tadi. Ustaz, dari mana kok bisa ain itu melalui gambar dan video? Yang menjelaskan adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan, wa nafsul aini la yatawaqqafu ta'siruha ala ru'yah. Jiwa orang yang menjadi penyebab ain bisa saja menimbulkan penyakit ain tanpa harus melihat langsung. Bal qad yakunu a'ma fayusifu lahu syai'a Bahkan terkadang ada orang buta kemudian diceritakan tentang sesuatu kepadanya, fatu'assiru nafsuhu fihi wa in lam yarahu. Maka apa? Jiwanya bisa menimbulkan penyakit ain meskipun dia tidak melihat. Orang buta saja nih, kalau diceritakan sesuatu terus orang buta tadi kagum, nggak mengucapkan masya Allah, tabarakallah, itu bisa menjadi penyebab ain. Wa kasirun minal a'inina yu'assiru fil ma'ini bil wasfi min ghairi ru'yah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ada banyak penyebab ain yang bisa menjadi sebab terjadinya ain, yaitu hanya dengan cerita saja tanpa melihat langsung. Makanya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid menjelaskan, wa bihada yatabayyan annal a'ina qad yanduru ila surati syakhsi fil haqiqati aw fil tilfaz. Oleh karena itu, jelaslah bahwa penyakit ain bisa jadi ketika melihat gambar seseorang atau melalui televisi. Bisa melalui foto atau video. Wa qad yasma'u awsafahu fayusibuhu bi'ainihi. Bahkan terkadang hanya mendengar ciri-cirinya saja, kemudian orang itu terkena ain. Dijelaskan, masya Allah ini orangnya seperti ini, akhirnya takjub, ternyata menjadi sebab terkena penyakit ain. Fanas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita memohon keselamatan dan kesehatan kepada Allah. Apalagi para ummahatnya, sisi lain dari terlalu sering mengupload foto secara berlebihan. Ini dalam tanda kutip berlebihan. Nah, kalau kadang-kadang buat apa-apa. Tapi yang diupload apa dulu? Jadi ini bahwasanya ternyata terlalu sering mengupload foto secara berlebihan, ini juga bisa menimbulkan kerugian bagi yang melihat orang yang sering pamer. Apa kerugian bagi orang yang melihat? Jadi orang yang melihat pun jadi apa? Menimbulkan hal yang enggak baik. Pertama, menimbulkan dengki dan hasad.
yang sebenarnya orang tersebut awalnya tidak hasad, tidak dengki, akan tetapi karena sering melihat yang pamer akhirnya jadi hasad. Ini adalah penyakit hati yang berat yang membuat meradang. Nah, pandangan mata hasad yang dipenuhi dengan kedengkian itu bisa mencelakakan objek yang dipandang. Niki kalau berlebihan, berlebihan ketika mengupload foto secara berlebihan, ternyata apa? Bisa menimbulkan dengki dan hasad. Yang awalnya mungkin nggak ada perasaan hasad. Jadi membuat orang lain jadi hasad gitu nih. Yang kedua, menimbulkan kagum lalu membuat lupa bersyukur akan keadaan hidupnya. Menimbulkan apa? Kagum lalu membuat apa? Orang yang melihat uploadan tadi lupa bersyukur akan keadaan hidupnya. Mungkin yang melihat uploadan tadi mungkin tidak hasad, tidak iri pada orang yang pamer tersebut. Akan tetapi karena sering dipamerkan dan ia sering melihat terus sesuatu yang sempurna, bisa jadi ia tidak bersyukur dengan kehidupan yang ia rasakan, kehidupan yang ia alami. Kenapa susah bersyukur? Karena dia sering melihat ke atas, sering melihat kehidupan dunia saudaranya yang berada di atasnya, dan jarang melihat ke bawah, melihat kehidupan dunia saudaranya yang berada di bawahnya. Jadi apa umahat? Demikianlah bahayanya sering pamer bagi diri sendiri atau orang lain. Kalau bagi diri sendiri yang menimbulkan potensi ain, dan juga bagi orang lain berarti membuat orang susah bersyukur. Nah, bagaimana intinya nih? Bagaimana cara mencegah penyakit ain pada diri dan anak kita? Bagaimana cara mencegah penyakit ain pada diri dan keluarga kita? Maka berlindung kepada Allah adalah pencegahan terbaik dari penyakit ain. Sering-sering membaca doa perlindungan kepada anak. Ya, untuk anak, doa yang biasa diucapkan oleh Nabi SAW untuk Hasan dan Husain. U'idukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainil lamah. Atau bisa juga dengan doa apa? Doa hadis riwayat Muslim. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kemudian untuk pencegahan yang berikutnya adalah jangan terlalu sering menceritakan atau membangga-banggakan diri kita atau anak kita kepada orang lain. Itu sebagai tindakan preventif pencegahannya. Dan kalau kita lihat bagaimana kesalahan dalam penjagaan bahaya ain, banyak masyarakat yang salah dalam pencegahan ini. Terdapat kesalahan yang itu menyelisihi syariat. Di antaranya apa umahat? Masih ada nggak keyakinan pentingnya menaruh gunting di bawah bantal sang bayi? Masih banyak dengan keyakinan itu akan menjaga bayi. Ini termasuk kesyirikan.
Karena menggantungkan sesuatu pada yang tidak memberi manfaat tidak bisa menolak bahaya. Sebagian orang mengalungkan anak dengan jimat. Jimat itu apa biasanya pun? Kan dibungkus kain gitu nih. Terus dijahit, dikalungkan. Termasuk juga masih banyak masyarakat yang pergi ke dukun, minta anaknya disuwuk. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita dulu pas kecil sering disuwuk? Apakah ada jinnya di kepala kita? Betul ya? Yang ada jinnya itu biasanya kalau pasang susuk. Ada teman yang dulu pasang susuk. Ketika datang ahli praktisi ruqyah dan meruqyah, langsung apa? Langsung kesurupan. Dan dia pengen melepas susuk tersebut. Jadi kunci utama agar terjauhkan dari ain adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan tawakal kepada Allah. Rutinkan zikir setiap hari agar diri kita dan anak kita selamat dari orang yang hasad, orang yang dengki, dan juga selamat dari penyakit ain yang meskipun timbul bukan hasad tapi karena kekaguman. Nah terus para ustadzah wal ummahat, terus bagaimana ustadz kalau ain itu sudah terlanjur menimpa seseorang? Bagaimana? Karena kan Nabi bersabda, innallaha lam yunzil da'an ila anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Ada yang tahu obatnya, ada yang tidak. Semua ada penyakit, ada obatnya kecuali tua, pikun. Nah, udah tua kan ya? Ilal haram. Haram itu adalah tua, penyakit pikun. Nah jika ternyata naudzubillah sudah terkena penyakit ain, maka apa? Yang pertama, jika orang yang menjadi penyebab ain tadi diketahui, maka kita minta untuk mandi atau berwudu. Kemudian bekas orang tadi, bekas wudunya digunakan untuk mandi atau disiram, dibasuhkan pada orang yang terkena ain. Sebagaimana dalam kisah hadis ya mengenai tentang Sahal bin Hunayf, sahabat Nabi Sahal bin Hunayf yang pernah terkena ain. Maka Rasulullah SAW berkata kepada pelakunya, iktasil lahu. Ini yang gara-gara penyakit ain ini sama Rasulullah apa? Disuruh mandi, mandilah untuknya. Hadis Ahmad, hadis ini sahih. Jadi suruh mandi, nanti terus bekas mandinya tadi dikasihkan yang kena ain, diminum atau diapakan? Buat mandi, bukan diminum guys. Dibuat mandi. Bisa juga wudu. Jika pelakunya tidak memungkinkan mandi, maka suruh wudu. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yu'marul a'inu fayatawaddau summa yaktasilu minhul ma'in. Orang yang melakukan sebab penyakit ain diperintahkan agar berwudu, kemudian orang yang terkena ain mandi dari bekas air wudu tadi. Cara pengobatan inilah yang ditetapkan oleh syariat, yang harus diyakini kebenarannya walaupun banyak dokter yang tidak memahaminya.
masa ini kelihatan nggak masuk akal, tapi yang harus kita imani. Kalau nggak percaya nanti hati-hati. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, hadhil kaifiyatu la yantafi'u biha man ankaraha wala man sakhira minha wala man syakka fiha aw fa'alaha mujarriban ghaira mu'taqidin. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fathul Bari, cara pengobatan ini tidak akan dapat mengambil manfaatnya orang yang mengingkarinya. Jadi orang yang mengingkarinya, nggak percaya, maka nggak akan bisa mengambil manfaat dari cara pengobatan ini. Termasuk orang yang mengolok-olok, mengejek, orang yang meragukan. Ini kalau ragu, maka nggak akan bisa mengambil manfaat karena ragu. Atau orang yang sekedar coba-coba tanpa meyakini. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, cara pengobatan ini tidak akan bisa mengambil manfaatnya. Yang pertama orang yang mengingkari. Yang kedua apa? Orang yang memperolok-olok, malah mengejek. Yang ketiga apa? Orang yang meragukan. Yang keempat apa? Sekedar coba-coba nggak yakin. Jadi jangan sampai kalau kita meruqyah, termasuk kita meruqyah itu jangan sekedar coba-coba. Tak coba apa benar hadis Nabi ini, nggak akan mendapatkan manfaatnya. Nah sekarang ummahat nih, jika yang menjadi sebab penyakit ain nggak diketahui orangnya bagaimana? Kan bisa jadi karena foto nih, dan yang melihat foto kan banyak atau nggak tahu. Bagaimana ummahat? Apa kita tanya Mbah Dukun? Jangan, kok malah tanya Mbah Dukun? Mbah Dukun, ini siapa yang menjadi sebab anak saya kena ain nih? Ada yang tahu jawabannya? Kalau nggak tahu orang yang menjadi penyebab ain, caranya adalah meruqyah. Meruqyah orang yang terkena penyakit ain. Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit ain atau penyakit yang diakibatkan sengatan binatang berbisa. Tidak ada apa? Ruqyah yang lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit ain atau penyakit yang diakibatkan binatang berbisa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau terkena sengatan hewan berbisa, diruqyah. Bagaimana cara meruqyahnya? Sudah sakit nih? Bisa nih? Caranya adalah menaruh tangan ke atas kepala penderita ain, kemudian membaca doa. Doanya bagaimana? Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Sama hafal nggih? Niki hadisipun sahih riwayat Muslim. Jadi bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhika, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap sesuatu yang menyakitimu. Wa min syarri kulli nafsin, dan dari kejelekan setiap jiwa. Au ainin hasidin, atau mata yang dengki. Allahu yashfika bismillahi arqika, Allah lah yang menyembuhkanmu
dengan nama Allah aku meruqyahmu. Atau dengan doa yang lain, Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin ila hasad wa min syarri di'ainin. Dengan nama Allah mudah-mudahan Dia membebaskanmu dari setiap penyakit. Mudah-mudahan Dia menyembuhkanmu, melindungimu dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki, dan dari kejahatan setiap orang yang mempunyai ain. Kalau belum hafal, maka bisa meruqyah dengan membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan bisa memilih doa-doa dari hadis-hadis yang sahih lainnya. Ini jadi di sana ada pencegahan dan ada pengobatannya. Kesimpulan kita kajian pada pagi hari ini, penyebab ain ada dua. Apa nih, pandangan orang yang hasad, nomor kali takjub atau kagum, takjub atau kagum. Terus tindakan preventif pencegahannya adalah apa? Kalau ada orang yang memuji, maka kita minta mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Jika kita juga ketika memuji saudara kita, jangan lupa mengucapkan Masya Allah. Terus untuk pencegahan berikutnya apa? Jangan terlalu sering mengupload foto atau video anak. Yang nanti kalau anak ada yang kagum, akhirnya nggak tahu bisa jadi menjadi penyebab ain. Kalau sudah ternyata kalau naudzubillah sudah terkena penyakit ain, bagaimana obatnya? Obatnya adalah obat yang paling manjur apa tadi? Yang sudah terjadi, berarti yang menjadi penyebab tadi disuruh apa? Mandi atau wudu. Terus bekas airnya digunakan untuk mandi. Kalau barang-barangnya yang rusak berarti diperciki. Perlu disiram nggak? Elektronik disiram Jadi intinya para umahat, kita harus bijak di dalam mengupload sesuatu Terkadang kalau kita yang upload berlebihan, itu malah menjadikan orang lain bisa jadi malah dengki, hasad dengan kita. Atau apa? Bisa menjadikan orang lain kagum, terus apa? Menjadikan orang lain apa? Lupa bersyukur akan keadaan hidupnya. Nyatanya wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian para ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini bermanfaat, memberikan ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita semua Allah lindungi dari penyakit ain. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Bapak? Atau cukup? Cukup Tanya Ustaz. Monggo. Bismillah. Termasuk was-waskah kalau kita itu terlalu banyak mengucapkan Masya Allah gitu. Soalnya saya itu sering pengalaman saat anak saya itu tiba-tiba ada perilakunya yang di luar kesehariannya yang nggak normal itu. Kalau saya runtut, ternyata saya itu dulu menceritakan kebaikannya, atau saya sendiri yang memuji anak saya dengan suami, atau sekarang itu saya kalau bercerita bahkan dengan suami itu saya menyebut Masya Allah itu sampai saya ulang-ulang, saking saya nggak mau anak saya terkena ain gitu. Apakah termasuk was-was atau triponius itu yang pertama. Yang kedua, saya itu kalau di kontak WhatsApp saya ada orang yang suka upload foto atau apa terlalu sering, mungkin dia nggak tahu apa. Saya itu
itu suka membuang dia dari kontak saya karena saya nggak mau lihat. Karena saya sendiri juga nggak tahu saya ini punya hasad atau punya kekaguman atau apa itu. Saya takut saya menyebabkan orang itu naik terus. Jadi saya delete semua yang sering upload sesuatu di status itu apa ya juga termasuk berlebihan buat Ustaz. Ustaz. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat penting sekali nih dari Ibu. Barakallahu fiik. Yang pertama Ibu, ketika kita banyak mengucapkan Masya Allah, yang penting ketika kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, itu tidak berlebihan. Niku mboten napa-napa. Jadi intinya adalah ketika kita mengucapkan Masya Allah, anak ini pinter, rajin, terus kelebihan-kelebihan yang lain, itu nggak harus setiap menyebutkan kelebihan terus Masya Allah rajin, Masya Allah pinter, Masya Allah gitu nih. Bisa jadi Masya Allahnya di depan, terus kita sebutkan apa? Kelebihan-kelebihannya. Ngerti nih? Jadi kan mungkin ada beberapa kelebihan pada diri anak. Apa bisa kita ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, anak ini kelebihannya ini, 1 ini, 2 ini, 3 ini, itu sudah cukup. Ngerti nih? Jadi yang penting tidak berlebihan, betul apa-apa. Tapi kalau dalam taraf wajar, insya Allah itu enggak termasuk was-was. Ngerti nih? Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi orang yang mungkin sering pamer di tanda kutip pamer di mana di statusnya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tidak perlu kita apa? Lihat. Kalau sekalian menjelaskan kita nggak kepo lagi. Pertama niku tidak perlu kita lihat. Terus yang kedua di internet batal apa-apa. Yang penting nanti kan apa? Kita tetap tahu itu kontak orang yang kita kenal ya, ketika apa? Ketika butuh sesuatu, ketika tanya kabar masih bisa batal apa-apa. Yang penting tetap apa di situ istilahnya menjaga hubungan baik. Apalagi nanti kalau seandainya tahu kalau kita hapus kontaknya, dia baper nih. Kok kamu kadang perasaan ngeten, kok kamu perasaan nggak pernah lihat status saya itu kenapa gitu kan? Kan ngeten nih. Maka harus memang bijak di dalam mengupload sesuatu. Maka berpikir kira-kira yang kita upload ini nanti kira-kira bermanfaat tidak, atau justru menimbulkan madarat. Kira-kira yang kita upload ini membuat orang lain iri enggak, dengki enggak, atau bahkan menjadikan orang lain itu lupa bersyukur. Maka sekali lagi wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Ceritakanlah apa? Nikmat. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ya secara umum kita tahaddus bi nikmah. Tahaddus bi nikmah itu menampakkan memperlihatkan apa? Kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Itu pun kita kata para ulama hati-hati, jangan kamu ceritakan kepada orang yang justru akan dengki hasad kepadamu. Yang di situ ada rambu-rambunya. Kita ceritakan kepada orang yang senang kalau dengar apa? Kenikmatan tersebut, mendoakan kebaikan. Nah kalau kita upload, itu kan dilihat banyak orang yang macam-macam Maka apa? Yang penting sebenarnya nggak masalah kita menampakkan kebaikan, menampakkan nikmat. Yang penting apa? Tidak berlebihan.
monggo ada suatu kenikmatan kita ceritakan, kita upload. Yang penting di situ juga jangan sampai terlalu istilahnya kagum sekali atau ibaratnya narsis, ya sewajarnya. Dan kita pun ketika melihat saudara kita mengupload suatu nikmat, kita di sini juga tidak boleh suudzon, tapi harus mengedepankan husnudzon. Mungkin saudara kita ini pengen tahadus bin nikmah, karena tahadus bin nikmah itu termasuk bentuk rasa syukur. Ya meskipun kita mau husnudzon juga susah nih. Kok kayaknya berlebihan, kayaknya kok terlalu keseringan nih. Makanya intinya sesuatu yang berlebihan itu kan kurang baik. Beda kalau sewajarnya, secukupnya, maka pentingnya bijak dalam mengupload. Termasuk ketika kita mengupload perkembangan anak kita, perkembangan bisa itu itu juga hati-hati. Karena apa? Ya tadi, kalau sewajarnya betul apa-apa tapi yang jadi masalah kalau berlebihan di sini yang harus hati-hati. Ketika mengupload kelebihan anak kita, sudah bisa ini, sudah bisa itu, bisa ya. Yang ini apa? Atau menampakkan kepandian anak kita, kecerdasannya. Nah, ini harus bijak. Secukupnya dan diniati dengan niat yang baik, bukan pamer tapi apa? Tahadus bin nikmah. Ngaten nggih? Wallahu taala a'lam. Sampun? Demikian para ustadzah wal ummahat yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fa nas'alullah ta'ala al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.